Global Rise TV. Suara kebenaran publik. Breaking news. Global Rise TV Kuningan, dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tanggal 29 Juni tahun 2023 bulan depan, yang selalu berbagi melaksanakan kurban. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, melalui bidang peternakan intensifkan pengawasan terhadap hewan kurban yang ada di Kabupaten Kuningan, baik milik perorangan maupun kelompok. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Dr. Andes Dadi Haryadi MSI, melalui Kepala Bidang Peternakan Lia Priliawati Espet MP, didampingi Kasih Produksi Dr. Raufik saat ditemui Global Rise TV di ruang kerjanya menyampaikan. Menjelang Idul Adha 1444 Hijriah Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, melalui bidang peternakan akan bikin tim pengawasan hewan ternak para pedagang hewan serta pasar penyedia hewan kurban yang ada di Kabupaten Kuningan. Biasanya 3 minggu sebelum hari H, tim akan terjun langsung ke lokasi yang telah dijadwalkan untuk melihat langsung keadaan hewan-hewan yang akan dijual untuk kurban, baik itu sapi, ambing dan lain-lain. Semuanya harus dalam kondisi layak dan sehat. Kabid Peternakan Lia Priliawati Espet MP, didampingi Dr. Raufik Kasih Produksi, hewan yang sehat dan layak, yang sehat nanti dikasih kode, sehingga aman untuk dijadikan hewan kurban, dan yang lebih penting lagi mengenai hewan kurban apabila hewan masuk dan keluar dari Kabupaten Kuningan, semuanya dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas Peternakan setempat, serta persyaratan lainnya telah divaksin, PMK dan LCD dan biasanya hewan yang sudah memenuhi kriteria sehat, di telinga dipakai kretek, berarti hewan tersebut memenuhi dan layak menjadi hewan kurban. Lia Priliawati Kabid Peternakan didampingi Dr. Raufik pengawas, hewan-hewan kurban akan lebih insentif baik yang datang dari luar maupun yang ada di Kabupaten Kuningan, dan pengawas bukan hanya di Kabupaten Kuningan, seluruh kabupaten kota yang berkoordinasi, karena sudah ada wadahnya grup dokter hewan, jadi keluar masuk hewan dari satu kabupaten ke kabupaten lain selalu berkoordinasi. Semua masyarakat peternak maupun pedagang harus mengikuti aturan pemerintah, tanpa rekomendasi dan dari dinas setempat sulit untuk masuk. Semua ini untuk antisipasi penyakit PMK. Lebih jauh Lia Priliawati didampingi Dr. Raufik, apabila hewan dalam kondisi kurang sehat, segera koordinasi dengan kantor Keswan terdekat agar cepat ditangani, dan apabila hewan tersebut perlu dilakukan isolasi ya laksanakan isolasi, untuk penyembuhan sehingga setelah sembuh baru dijual untuk hewan kurban. Selanjutnya bidang peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, selalu menghimbau untuk para pedagang harus benar-benar memenuhi standar, salah satunya tempat penjualan hewan kurban harus bersih, teduh, harus diberi makan dan minum yang cukup, agar hewan terlihat sehat dan bersih sehingga layak untuk kurban. Kabid Lia menambahkan, dalam pengawasan hewan kurban baik di pasar maupun tempat-tempat penjualan hewan kurban lainnya, Dinas Peternakan dan Perikanan melalui bidang peternakan, akan melibatkan jajaran kepolisian setempat, pungkas Kabid Peternakan. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Pelaksanaan Hari Raya Kurban itu kita membuat tim, untuk melakukan pengawasan hewan-hewan ternak yang akan dikorbankan, gitu ya. Jadi insya Allah nanti kita juga udah bikin kalkulasi. Jadi seperti tahun yang lalu juga, seperti tahun yang terdahulu, nanti kita periksa semua ternak yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan, baik itu di peternak besar, pedagang, dewasa. Kita nanti yang sehat dan dinyatakan sehat dan layak. Jadi kalau hewan kurban itu ada dua syarat, layak dan sehat. Sehat ya artinya nanti ada ciri-ciri syarat fisiknya, nanti yang layak dan sehat kita kasih tahu sehat. Yang sehat nanti kita akan sosialisasikan ke masyarakat. Nanti sudah kita periksa, sudah ada kalau sehat, insya Allah itu aman dijadikan hewan kurban. Jadi misalkan gini Pak Dokter dengan Ibu Kabid, kalau misalkan hewan itu didatangkan dari luar, kan mungkin dari luar juga harus memenuhi kriteria kesehatan. Ya. Itu bagaimana? Nah, yang dari luar kita tadi juga udah ngobrol sama teman-teman, sama yang dari luar juga. Nanti kita akan periksa dokumen
Jadi sekarang ketat. Antara lalu lintas ternak ini ketat. Kita mengeluarkan dari Kabupaten Kuningan juga ada persyaratannya. Yang mau masuk Kabupaten Kuningan juga ada persyaratannya. Makanya nanti semua pedagang yang mau menyatakan atau memasukkan ternak Kabupaten Kuningan harus ada surat rekomendasi dulu dari kita. Nah, rekomendasi itu di dalamnya memuat persyaratan yang harus dipenuhi kabupaten yang akan memasukkan ke wilayah Kabupaten Kuningan. Salah satu persyaratannya misalkan harus sudah divaksin PMK, sudah divaksin LSD, kemudian sudah dipasang kertek kepada telinga yang nasional itu yang dinyatakan sehat. Jadi insya Allah kalau persyaratan itu terpenuhi, insya Allah kita juga aman. Tapi kalau misalkan, tapi kita juga sekarang menghadapi banyak pedagang yang kadang-kadang masih nakal gitu ya. Mereka berdatangkan dari luar tanpa ada surat rekomendasi, ternyata di Kuningan juga akhirnya muncul penyakit. Nah, itu yang nanti kita jadi kasih menjadi PR kita untuk melakukan pembinaan lebih intensif kepada pedagang dan pelaku-pelaku usaha peternakan lain yang biasa mendapatkan ternak dari luar. Berarti ini mah keseluruhan ya dok, Bu Kabid keseluruhan, jadi lintasnya semua dinas perikanan peternakan di Kabupaten Kuningan dan semua lah Indonesia selalu kerjasama berarti ya Bu. Ada informasi. Jaringan, jadi kita sudah atau sebaliknya misalkan kita mengeluarkan keluar, ternyata pedagang ini tanpa ada rekomendasi dari kita, tanpa ada SKK dari kita, mungkin kabupaten luar juga akan bisa menentukan kita. Itu sebagai kontrol untuk sama-sama kita supaya lebih antisipasi terhadap penyakit yang sekarang lagi ramai, yaitu penyakit LSD ya dan penyakit PMK. Oh kan. Mungkin ada himbauan untuk para petani peternak di Kabupaten Kuningan dalam antisipasi hewan-hewan untuk persiapan nanti menghadapi kurban. Barangkali Pak, himbauannya ya minimalnya harus bisa merawat menjaga kesehatan. Ya tentu, nasihat jadi kepala pedagang, kepala usaha peternakan tentunya harus menjaga benar-benar hewan yang akan dijadikan bahan kurban. Selalu koordinasi, selalu komunikasi dengan petugas-petugas keswan kita yang ada di wilayahnya. Insya Allah kalau ada yang indikasi sakit segera lapor, nanti kita akan cek. Kalau memang sakitnya tidak bersifat diagnosis, kita akan obati, kita akan kasih vitamin. Tapi kalau misalkan sakitnya agak berbahaya, barangkali nanti bisa petugas kita menyarankan untuk isolasi dulu, kita sembuhkan dulu, lalu nanti yang dijual adalah hewan yang sehat. Terus jangan lupa juga bahwa kita yang namanya para pedagang nanti akan ramai nih sebentar lagi nih. Orang-orang pada akan menjual di tempat-tempat, mungkin di jalan-jalan, di tempat-tempat yang mereka jadikan tempat penjualan, itu harus sudah memenuhi standar keserawannya gitu ya. Jangan sampai jualan di pinggir jalan juga mengganggu ketertiban umum. Nanti harus cari tempat-tempat yang aman, tidak mengganggu ketertiban umum, dan juga tempat-tempat yang memang layak untuk dijadikan tempat penjualan. Minimal luas, kemudian juga ada tempat yang teduh, jangan sampai kepanasan, kalau hujan jangan sampai kehujanan gitu. Kemudian juga harus diberikan pakan dan minum yang layak juga ya. Karena ya salah satu syarat menjadikan hewan kurban itu kan hewan yang akan kita jadikan kurban sedapat mungkin harus kita apa istilahnya, harus kita pelihara dengan sebaik mungkin, jangan disia-siakan ya, jangan disakiti gitu. Itu jadi nanti insya Allah 3 minggu sebelum hari raya kurban, tim dinas dan tim teman-teman dari UPTD kita akan keliling, kita akan lakukan pengawasan dan pemantauan terhadap para penjual hewan kurban. Barangkali ada yang bertambah Bu. Pada saat nanti pemantauan ke lapangan itu kita juga melibatkan polisi setempat. Biasanya polsek-polsek kita ajak Melibatkan tim keamanan. Ya. Terima kasih Bu. Pak. Sama-sama ya, terima kasih. Global Rise TV.